Ketika Yesus sudah dekat Yeriko, ada seorang pengemis yang buta, namanya Bartimeus. Ia sama sekali tak dapat untuk bekerja mencari uang. Ia hanya duduk di pinggir jalan untuk mengemis. Bartimeus sangat miskin. Sering sekali ia tidak mempunyai tempat untuk menginap dan tidak memiliki makanan. Dan itu semua iblis sudah membuat Bartimeus menjadi buta. Nah, anak-anak, dalam perjalanan ke Yeriko itu banyak orang mengikuti Yesus. Yesus datang untuk berkhotbah, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di kota Yeriko. Dia memberitakan kabar baik. Bartimeus yang buta matanya mendengar orang banyak lewat. Ia mendengar ratusan kaki lari anak-anak. Suara yang tadinya ribut menjadi sepi. Apa yang terjadi? Kemana semua orang pergi? Tunggu! Namun tidak seorang pun menunggu anak-anak. Tidak seorang pun menghiraukan, tidak seorang pun peduli pengemis jalanan itu. Kemudian Bartimeus ditinggalkan sendirian anak-anak. Hempasan debu membuatnya terbatuk-batuk. Itu adalah kumpulan paling besar yang pernah ia dengar. Nah, anak-anak, kemudian Bartimeus berusaha untuk mendengar dengan baik-baik. Segera ia menangkap suara dari kejauhan tersebut. Samar-samar terdengar teriakan. Nah, anak-anak, kamu tahu apa arti samar-samar? Samar-samar itu seperti antara kedengaran dan tidak kedengaran. Nah, Bartimeus samar-samar terdengar di telinganya suara teriakan, "Yesus!" Kemudian yang lainnya meneriakkan nama yang sama. Dan tidak lama kemudian terdengar suara orang bersorak-sorai, suara orang yang bergemuruh. Nah, anak-anak, pada waktu Bartimeus mengetahui dengan pasti yang sedang datang adalah Yesus, maka ia mulai berseru-seru kepadanya. Sambil Bartimeus melompat berdiri, ia berteriak, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Bartimeus mempunyai iman kepada Yesus. Kemudian seseorang menyuruhnya diam. Diam. Namun Bartimeus malah atau justru semakin berteriak dengan tegas, dengan lantang, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." "Hei, diam!" tegur seseorang dari antara orang banyak tersebut. Suara Bartimeus bergema melewati kumpulan orang banyak itu. Tiba-tiba Yesus berhenti. Kemudian Yesus berkata, "Panggilkan dia ke sini." Terdengar suara bergema di antara kumpulan orang memanggil Bartimeus. "Bartimeus, Bartimeus, ayo cepat kemari. Yesus memanggilmu." Nah, anak-anak, orang buta itu dengan perlahan berjalan ke depan. Ketika ia tiba di depan Yesus, ia merasakan sentuhan lembut. Tangan itu menyentuh bahunya. "Apa yang engkau inginkan dariku?"
tanya Yesus. "Tuhan, aku ingin melihat," kata Bartimeus. Berkatalah Yesus kepadanya, "Bukalah matamu, imanmu telah menyembuhkan engkau." Nah, anak-anak nih, seketika itu juga Bartimeus dapat melihat. Banyak orang melihat peristiwa itu di lapangan, di bawah pohon palem, dan di jalan-jalan kota Yeriko. Orang-orang menyaksikan peristiwa yang menakjubkan, peristiwa yang luar biasa itu. Bartimeus berputar-putar lalu berbalik kepada Yesus karena kegirangan. Ia memandangnya dengan rasa takjub kepada Yesus. Ia menatap Yesus dengan lugu seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Ia melihat jari-jarinya satu persatu, anak-anak. Lalu meraba ataupun menyentuh rumput di sampingnya helai demi helai, seperti tidak mengerti apa yang telah terjadi atas dirinya. Bartimeus mulai memuji Tuhan sambil berteriak kegirangan. Ia mengikuti Yesus ke kota Yeriko sambil melompat dan bernyanyi. Nah, anak-anak mis, beberapa menit yang lalu orang banyak mengabaikan Bartimeus. Sekarang suasana menjadi gempar, menjadi ramai karena dia seluruh Yeriko takjub. Orang yang sudah melihat itu adalah Bartimeus, si pengemis jalanan yang buta, datang kepada Yesus dan menjadi sembuh. Bartimeus bisa melihat. Nah, anak-anak mis, jika kita mempunyai iman di dalam Yesus, mempunyai iman atas firman Allah, katakanlah pada Tuhan dalam doamu. Untuk itu anak-anak, mari kita sama-sama senantiasa untuk selalu berdoa, mengatakan kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan iman di dalam Yesus, maka segala sesuatunya Tuhan sanggup lakukan. Seperti Bartimeus yang buta mengalami kesembuhan karena imannya kepada Yesus. Amin. Kebenaran firman Tuhan.